Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Ramadhani dengan NIM 081811733007, mahasiswa S1 Teknik Biomedis, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester rekayasa rehabilitasi medis saya. Pada UTS kali ini, kami ditugaskan untuk mencari 3 jurnal. Yang pertama itu peralatan rehabilitasi menggunakan aktuator motor stepper. Yang kedua, menggunakan aktuator DC brushless. Dan yang ketiga ini adalah aktuator elastik. Dan jurnal yang saya pilih yaitu adalah Desain dan Kontrol Aktuator Elastis seri pada tangan exoskeleton. Untuk overview-nya yaitu adalah pada makalah ini itu membahas desain aktuator dan struktur kontrol yang memfasilitasi peningkatan gerakan tangan kasar oleh individu yang terganggu tangannya. Mekanisme berbasis keterkaitan yang terintegrasikan dengan saya ini adalah series elastik akuator, menawarkan pengulangan dan akurasi untuk eksoskeleton tangan dengan mengukur niat gerakan pengguna melalui kompresi elemen elastis dalam aktuator. Sistem dinamis virtual dapat digunakan membantu pengguna dalam melakukan gerakan yang diinginkan, sambil memastikan stabilitas gerakan sistem secara keseluruhan. Dengan cara ini, kami berharap dapat mencapai gerakan jari yang umum dan unik untuk membantu pemakaian sepenuhnya melalui gerakan menggenggam. Desain alatnya kurang lebih seperti berikut ini. Ini adalah aktuatornya, yaitu series elastis aktuator, dan juga ada MCP, metacarpophalangeal, sebagai penghubung, ya, dan desainnya seperti ini. Ini adalah desain kasarnya, dan ini adalah desain yang sudah jadi. Untuk spesifikasi aktuator, pada makalah ini menyajikan langkah menuju kontrol cerdas dari kerangka luar berbasis tautan untuk mereka yang memiliki tangan parsial mobilitas menggunakan aktuator elasticity, atau dalam bahasa Inggrisnya itu series elastis actuator. Desain yang ringkas disajikan dan terintegrasi dengan mekanisme jari berbasis tautan dengan kinematika yang dioptimalkan. Elemen yang sesuai di memungkinkan pengguna dengan nyaman dibantu oleh perangkat dan mengekspresikan niat mereka pada tangan mereka. Banyak metode kontrol kekuatan telah disajikan untuk robot ekstremitas bawah kerangka luar. Sementara banyak dari metode ini berusaha untuk mencocokkan kekuatan aktuator dengan sambungan yang sesuai pada tubuh manusia. Pendekatan terbaru untuk memperkuat kekuatan pengguna adalah ditunjukkan di mana umpan balik positif, ditambah dengan filter lolos rendah mampu memberikan energi tambahan ke dalam sistem sambil menjaga stabilitas gerak. Umpan balik digunakan untuk memberikan energi ke dalam virtual sistem dinamis melalui perpindahan pegas Kekuatan digunakan untuk memastikan bahwa sistem keduanya tidak melebihi jangkauan fisik jari sambil memastikan stabilitas selama gerakan. Dalam hal ini, sistem bertindak sebagai positif pengontrol masuk dengan meningkatkan perpindahan jari pemakainya seperti yang ditentukan oleh perpindahan pegas dari Nah, cara kerja dari aktuator saya sendiri itu adalah untuk menghindari kelemahan aktuator lunak, karena ini kan elastis, keseluruhan aktuator itu harus menempati sedikit volume, sementara memiliki berat minimal. Dengan demikian, lokasi yang paling masuk akal untuk aktuator dalam exoskeleton ada di punggung tangan. Desain saya itu akan seperti berikut ini. Jadi ini gambarnya, dan ini ada angka 1. 1 ini adalah hubungan keluaran satu ini hubungan keluaran hubungan yang luar, yang 2 ini adalah
kompresi pegas, 3 itu adalah mur timah yang biru, 4 itu adalah sekrup timah, 5 itu adalah motor, 6 itu gearbox, dan 7 itu adalah encoder magnetik. Keduanya jalur beban ditunjukkan oleh garis merah putus-putus. Yang gambar B, jalur beban untuk menarik biru terang dan mendorong merah terang. Beban yang ditransmisikan melalui hubungan keluaran abu-abu muda ke pegas, kerakitan mur timah, ke bawah sekrup timah ke dalam alas. Untuk C ini adalah yang sudah dikasih nilai ergonomis gitu, udah dibungkus ya. Jadi prototipe SEA atau series elastic actuator dan dimensi keseluruhannya pada posisi retraksi penuh. Gambar 1A ini menunjukkan komponen kunci dari desain. Kekuatan transmisi dilakukan melalui lead screw digerakkan oleh motor DC dan gearbox yang terhubung ke linkage output oleh pegas kompresi. Menarik dan mendorong beban itu ditransfer dari linkage output 1 ke pegas kompresi depan dan belakang 2, masing-masing ke dalam lead screw 3, 4, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1B. Sebuah encoder magnetik digunakan untuk menentukan posisi rakitan mur timah seperti yang ditunjukkan dalam warna abu-abu gelap pada gambar 1B. NS prototype rakitan ditunjukkan pada gambar 1C dan memiliki amplop atau covernya itu 60 mm kali 22 mm kali 22 mm. Ketika aktuator benar-benar ditarik. Dasar saya ditunjukkan oleh warna putih anggota pada gambar 1B. Secara kaku melekat pada punggung tangan dan dianggap tetap. Jadi dia nggak goyah gitu di punggung tangan. Sementara penentuan kekuatan jari pengguna dimungkinkan dengan mengukur kompresi pegas. Tujuan pengontrol yang disajikan di bagian selanjutnya adalah untuk menentukan niat gerak pengguna. Nah, ini analisisnya, itu dilakukan 2 percobaan. Yang pertama itu dirancang untuk mensimulasikan pengguna mencoba menggerakkan tangan mereka ke posisi tertentu, atau ini melayang gitu ya, jadi tanpa arah, menggerakkan tangannya. Dan yang kasus kedua itu memegang, mencoba untuk memegang gitu, memaksa terus-menerus ketika pengguna terus mencoba untuk pindah posisi ya, secara terus-menerus kan memegang itu terus-menerus. Tanggapan ini jauh lebih banyak mengingatkan pada sistem peredaman massa pegas seperti yang terlihat pada gambar B. Jadi karena masukannya yang gigih saat memegang itu karena ingin gerak yang terus-menerus sampai benar-benar barang terpegang, jadi karena masukannya dari pengguna yang gigih, sistem itu mencapai kesetimbangan lebih dekat. Bisa dilihat bahwa saat A ini saat melayang, saat pindah itu agak nilainya tinggi ya posisinya. Sedangkan saat memegang itu mencapai kesetimbangan atau lebih dekat dengan nol. Seperti itu. Jadi pada kedua percobaan itu gerakannya itu memang kurang mulus karena kedua gerakan tidak sempurna dari operator serta kebisingan yang dapat diamati dengan jelas di potensiometer. Potensiometernya merekam kebisingan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini adalah gambar errornya. Sudah terlihat di sini. Ini karena kebisingan. Gerakan yang ditampilkan itu hanya untuk menutup jari karena tujuan gerakan amplifikasi itu sebagai sarana untuk memfasilitasi gerakan yang cukup untuk algoritma genggaman. Jadi alat ini itu hanya untuk menggenggam. Dari jurnal yang saya baca dapat ditarik kesimpulan bahwa desain saya kompak untuk menggerakkan mekanisme berbasis linkage untuk kerangka luar tangan. Controller motor tingkat rendah disajikan dan dievaluasi dengan kesalahan pelacakan maksimum kurang dari 0,5 mm. Seorang perencana gerakan tingkat tinggi diformulasikan sebagai sistem peredam massa pegas virtual dengan redaman non-linear untuk membantu gerak pengguna. Elemen yang sesuai di SEA memungkinkan pengguna untuk
menyediakan fisik masukan ke dalam sistem yang diperlukan sebagai perpindahan tugas virtual. Peredam di sistem menjadi sangat besar pada rentang gerak maksimum untuk memperlambat pengguna secara bertahap saat mereka sepenuhnya memperpanjang atau mengontraksikan jari mereka. Stabilitas sistem dinamis virtual terbukti dan respon untuk dua jenis gerakan ditunjukkan dalam simulasi tadi, yaitu yang melayang dan menggenggam, dan diuji pada prototipe fisik. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.